Jin kemudian menceritakan jika Jaeyi merupakan manusia spesial yang diberkati sebab dari mulai kelahirannya yang diberikan tanggal cantik, serta sesuai Feng Shui atau praktek kuno membuat Jaeyi seolah bayi istimewa dan dengan kekuatan uang yang dimiliki orang tuanya. Bahkan di usia belianya, Jaeyi dikatakan berbakat dalam berbagai hal seperti balet, musik, melukis, serta dalam olahraga. Yang hal itu tentu pujian bagi semua orang. Akan tetapi Taejun sang ayah seolah tak peduli akan semua yang dicapai Jaeyi, sebab yang terpenting baginya adalah nilai akademis, membuat Jaeyi terus-terusan belajar tanpa henti demi menyenangkan hati sang ayah. Yang mana pula diperlihatkan jika Taejun, ayah Jaeyi, tak segan-segan menghukum jika Jaeyi kalah dengan kakaknya, yaitu Jaena. Yang mana berkat kejeniusannya, Jaeyi pun berhasil mengalahkan Jaena, yang karena perintah Taejun sang ayah, Jaeyi kecil harus menghukum sendiri Jaena kakaknya, yang tentu saja hal tersebut membuat Jaeyi menangis. Akan tetapi doktrin dari Taejun ayahnya membuat Jaeyi kecil seolah kehilangan rasa kasih sayang kepada Jaena, yang perlahan Jaeyi pun mampu meninggalkan sang kakak dalam hal apapun, termasuk kepopulerannya di sekolah. Kembali kepada Jaeyi dan Seulgi, di mana setelah Jaeyi menyelamatkan Seulgi, terlihat jika Jaeyi membawa Seulgi ke rumah sakit ayahnya, yang mana diperlihatkan jika tak hanya dalam urusan belajar, tetapi Jaeyi juga diperlakukan dengan istimewa, karena harus rutin melakukan cek kesehatan dengan dokter pribadinya, supaya tetap terpantau kesehatannya. Seulgi yang baru melihat ada orang yang seperti Jaeyi hanya bisa ngahulang tarik karena ia baru mengetahui ada orang seperti Jaeyi. Hingga ketika keduanya berada di ruangan khusus belajar Jaeyi, keduanya dikejutkan karena tiba-tiba Yeri dan juga Chokyung datang ke sana, membuat Jaeyi bersembunyi dengan Seulgi di lemari pakaiannya, yang mana Yeri dan juga Chokyung yang tak mengetahui jika mereka berdua ada di ruangan, malah menggibahi Seulgi yang tak punya apa-apa alias miskin. Tak mau Seulgi mendengarkan gibahan kedua temannya, Jaeyi pun menutup kedua telinga Seulgi. Hingga setelah itu, Seulgi yang kini mulai percaya dengan Jaeyi, terlihat memberikan gantungan kunci peninggalan ayahnya kepada Jaeyi sebagai rasa terima kasih karena ia telah menolongnya. Sementara Yeri dan juga Chogyung sedang membicarakan Taejun ayah Jaeyi, yang bisa disimpulkan ada keanehan dari sikapnya. Hal itu pun diperlihatkan ketika Taejun mewanti-wanti dengan keras supaya tak lengah sedikit pun dalam ujian sekolah selanjutnya. Setelah Taejun mendengar jika ada murid baru bernama Seulgi, keanehan pun tak hanya diperlihatkan Taejun, sebab nyatanya Jaeyi pun mempunyai misterinya sendiri. Karena faktanya Jaeyi memiliki gantungan kunci yang sama persis dengan yang diberikan Seulgi sebelumnya. Yang nyatanya juga Seulgi sebenarnya sudah pernah bertemu sebelumnya dengan Taejun ketika Taejun datang ke upacara pemakaman ayahnya untuk meminta maaf, sebab nyatanya Taejun lah orang yang mengoperasi si ayah Seulgi sebelum dinyatakan meninggal, dan mengetahui pula jika Jaeyi merupakan anak perempuan Taejun. Hingga keesokan harinya saat di sekolah, entah Seulgi sudah sepenuhnya percaya kepada Jaeyi atau memiliki tujuan lain, sebab kali ini Seulgi yang biasanya menghindari Jaeyi, tetapi kini dirinya malah meminta untuk duduk di samping Jaeyi, di mana Jaeyi dengan tangan terbuka langsung menyambut Seulgi, yang membuat semua murid tentu heran dengan apa yang terjadi di antara Jaeyi dan juga Seulgi, termasuk Yeri serta Chokyung yang nampak mereka berdua sebagai teman dekat Jaeyi bertanya-tanya alasan Jaeyi mau dekat dengan Seulgi. Bahkan Yeri dan juga Chokyung dibuat semakin kebingungan dengan Jaeyi yang meminta kepada wali kelas mereka untuk mencalonkan Seulgi sebagai ketua kelas, di mana perkataan Jaeyi seolah mutlak, sebab wali kelas yang awalnya judes kepada Seulgi langsung mengiyakan usulan Jaeyi. Yang mana ketika dilakukan pemotingan untuk memilih ketua kelas, tanpa diduga nama Seulgi pun paling banyak dipilih siswa lain sebagai ketua kelas. Yang hal itu tersebut membuat Chokyung marah, sebab dirinya ternyata sangat ingin menjadi ketua kelas dan merasa semuanya adalah hasil manipulasi Jaeyi yang sengaja memenangkan Seulgi dalam pemilihan semua murid. Chokyung pun menunjukkan keberatan dengan bertanya kepada setiap murid, tetapi karena semua murid diam, ditambah lagi argumen Seulgi kuat, walaupun kesal, Chokyung pun akhirnya menerima kekalahan dari Seulgi. Namun ternyata
Chogyung yang masih penasaran kenapa dirinya bisa kalah, terlihat membawa kertas votingan ke rumahnya, di mana di ruangan kerja ibunya yang berprofesi sebagai pengacara yang memiliki alat untuk mencocokkan tulisan seseorang. Chogyung pun yang penasaran terlihat mencocokkan tulisan votingan temannya. Akan tetapi di ruang kerja ibunya, Chogyung malah menemukan berkas yang berkaitan dengan Taejun ayahnya Jaeyi, di mana ternyata ibu tiri Seulgi sedang mengajukan tuntutan mengenai kematian ayah Seulgi bukanlah telah ditangani, melainkan kesalahan operasi yang dilakukan Taejun. Sementara Taejun sendiri menyuruh orang kepercayaannya untuk segera membereskan masalah tersebut dengan cara memberikan uang damai kepada ibu tiri Seulgi supaya tak melanjutkan tuntutannya. 허물이 있으면 덮고 안고 가야죠. Di sisi lain, kedekatan antara Seulgi dan juga Jaeyi nampak semakin terlihat, yang mana di momen tersebut Jaeyi menanyakan sebuah pertanyaan kepada Seulgi mengenai alasan Seulgi yang tak bisa langsung percaya kepadanya. Seulgi pun berterus terang jika selama ini dirinya tak bisa langsung percaya terhadap orang baru dikarenakan sedari dulu ia sering dilupakan dengan mudah. Mendengar itu, seolah ingin dipercaya oleh Seulgi, Jaeyi pun kemudian mengajak Seulgi untuk menginap di rumahnya. Seulgi yang penasaran dengan kehidupan orang kaya seperti Jaeyi, ia pun mengiyakan ajakan Jaeyi. 가자, 우리 집. Di mana rasa kagum melihat seisi rumah Jaeyi yang begitu mewah pun dirasakan Seulgi. Hingga di momen tersebut, Seulgi pun menceritakan mengenai masa lalunya tertinggal saat liburan ke pantai dan harus menjalani hidup di panti asuhan. Hingga ketika sudah besar, dirinya malah mendapatkan kabar jika ayahnya meninggal karena sebuah penyakit. 친구랑 같이 목욕하는 거 말이야. Setelah sedikit curhat, keduanya langsung melolor, akan tetapi Seulgi malah kebangun di malam hari yang tanpa sengaja melihat jika handphone milik Jaeyi terus-terusan mendapat pesan dari Yanti. Penasaran dengan itu, Seulgi pun kemudian membuka ponsel Jaeyi yang ketika dibuka, ternyata alasan Yanti tak pernah lagi ke sekolah dikarenakan Jaeyi mengancam Yanti dengan sebuah video aib yang dilakukannya.